Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 26 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-12 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur untuk rahmat dan berkat yang Kau berikan setiap hari. Bapa, mohon hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa yang hendak Kau ajarkan pada kami dan bantu kami agar mampu menjalankannya setiap hari. Demi Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja, bab 22, ayat 8-13, dilanjutkan bab 23, ayat 1-3. Di masa pemerintahan Raja Yosia, Imam Besar Hilkia berkata kepada Safan panitera raja, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera raja masuk menghadap raja. Ia melapor kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pengawas yang bertugas pada rumah Allah." Diberitahukannya juga kepada raja, Imam Besar Hilkia telah memberikan sebuah kitab kepadaku. Lalu ia membacakannya di depan raja. Segera sesudah mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan Imam Besar Hilkia, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, Safan si panitera, dan Asaya hamba raja, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena leluhur kita tidak mendengarkan perkataan kita ini dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya." Sesudah itu raja menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Di depan mereka semua, raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pelihara
Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk, petunjuk ketetapan-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Lalukanlah mataku dari hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk, petunjuk ketetapan-Mu. Tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, akan menghasilkan banyak buah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 7 ayat 15 sampai 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Buah apakah yang kita hasilkan? Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Di era digital ini, kita sering melihat dan mendengar di berbagai media para ahli agama, motivator, pakar kesehatan,
juga para selebgram yang mengajarkan cara dan gaya hidup, baik dalam hal rohani maupun duniawi. Saran-saran mereka sepertinya dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah hidup kita. Namun, di balik semua itu, diperlukan kewaspadaan, pengetahuan, dan hikmat untuk dapat memahami mana yang sungguh baik dan benar, yang biasa dikenal dengan istilah discernment. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengenai hal tersebut. Ia mengingatkan untuk selalu waspada terhadap para nabi palsu. Bagaimana cara kita mengenali dan mengetahuinya? 2 kali Tuhan Yesus mengulangi jawabannya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah seperti apa yang kita perlu perhatikan bila ingin mengetahui karakter asli seseorang? Nabi palsu dan orang-orang yang biasa dikenal dengan istilah NATO, no action, talk only, biasanya berusaha menampilkan image pribadi yang baik. Tetapi seorang yang hidup baik dan benar dapat dilihat dan dirasakan dari sikap dan perbuatan yang nyata yang dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagai murid Kristus, kita juga harus selalu waspada terhadap diri sendiri. Karena orang-orang akan melihat dan mengharapkan dapat menikmati buah-buah kita. Bagaimanakah caranya? Kita dapat belajar dari Raja Yosia yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Setelah dibacakan kitab suci yang ditemukan di rumah Tuhan yang sedang diperbaiki dari kerusakan, ia langsung mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda pertobatan. Lalu memerintahkan Imam Hilikia dan para paniteranya untuk minta petunjuk Tuhan baginya dan bagi seluruh rakyat. Setelah itu, Raja Yosia membacakan firman Tuhan kepada semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Dan ia mengadakan perjanjian di hadap Tuhan yang didukung oleh seluruh rakyatnya untuk selalu hidup dengan mengikuti Tuhan dan taat menjalankan perintahnya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dikatakan oleh penulis kitab 2 Raja-Raja bahwa Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Marilah kita tinggal dan bersatu di dalam Kristus secara khusus dalam sakramen Ekaristi, setia mendengarkan firman-Nya dan menjalankannya dengan segenap hati dan jiwa. Semoga kita selalu dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yang memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mohon ampunilah kami yang masih sering menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Kami juga masih suka ingin dipandang baik oleh orang lain. Tuhan, mohon mampukan kami agar selalu rendah hati dan penuh belas kasih, sehingga kami pun dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Terpujilah nama-Mu Yesus dan penyelamat kami,
yang bersama dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang kini hidup dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.